Utang kereta cepat WOS capai 116 triliun rupiah, Dirut KAI sebut ancaman serius serupa bom waktu. Nasib pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, KCJB, atau WOS kini menjadi sorotan tajam setelah terungkap adanya mega utang yang mencapai 116 triliun rupiah. Mega utang proyek, yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 ini, terungkap dalam rapat dengar pendapat atau RDP PT Kereta Api Indonesia, KAI, dengan Komisi 6 DPR RI, di Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2025. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama KAI, Bobi Rashidin, menyebut beban utang proyek kereta cepat sebagai ancaman serius. Kami akan koordinasi dengan Danantara untuk masalah KCIC ini, terutama kami dalami juga. Ini bom waktu, tegas Bobi seperti dikutip Tribun Lampung Co.id dari Kompas.com, Rabu, 21 Agustus 2025. Di sisi lain, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara, bersama PT KAI masih menjajaki mekanisme pelunasan beban utang tersebut. Chief Operating Officer, COO Danantara, Doni Oskaria, menegaskan, hingga saat ini belum ada keputusan final terkait skema pelunasan. Ini kan sedang dijajaki ya, sedang kita lakukan penjajakan. Kedua akan kita bereskan proses itu seperti mana. Kemarin kan juga Dirut KAI juga menyampaikan ke DPR, kata Doni saat ditemui di Gedung Smesko, Jakarta Selatan, Jumat, 22 Agustus 2025. Ia menambahkan, persoalan utang WOS sudah masuk ke dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan, RKAP, 2025. Ini masuk di dalam RKAP kita tahun ini, ujar Doni. Utang proyek KCJB terus membengkak hingga setara 7,2 miliar dolar AS atau sekitar 116 triliun rupiah. Kondisi ini membuat KAI dan konsorsium badan usaha milik negara, BUMN, yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, PSBI, semakin tertekan. Beban kerugian PSBI terus menumpuk. Berdasarkan laporan keuangan KAI per 30 Juni 2025, unaudited, PSBI mencatat kerugian 4,195 triliun rupiah sepanjang 2024. Tekanan berlanjut pada semester pertama 2025 dengan kerugian 1,625 triliun rupiah. Sebagai pemegang saham mayoritas PT Kereta Cepat Indonesia Cina, KCIC, PSBI menanggung langsung kerugian tersebut. Dikutip Tribun Lampung Co.id dari tribunnews.com, proyek kereta cepat yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 ini mengalami pembengkakan biaya, cost overrun, sebesar 1,2 miliar dolar AS atau setara 19,54 triliun rupiah. Untuk menutup biaya tersebut, proyek ini mendapat pinjaman dari China Development Bank, CDB, sebesar 230,99 juta dolar AS dan 1,54 miliar renminbi, atau totalnya setara 6,98 triliun rupiah. PT Kereta Cepat Indonesia Cina, KCIC, yang merupakan pengelola WOS, adalah perusahaan patungan antara Konsorsium Indonesia PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, PSBI, dengan kepemilikan saham 60%, dan konsorsium Cina, Beijing Yawan HSR Co. Ltd, dengan kepemilikan saham 40%. Komposisi pemegang saham PSBI terdiri dari PT Kereta Api Indonesia, Persero, sebesar 51,37% selaku pemegang saham terbesar.